punya beban hidup yang sangat berat sekali. Boleh lah Bu Indah, emangnya lagi ada apa tuh Bu Indah? Saya tuh butuh solusi. Kayaknya abis pandemi ini tuh kayaknya tuh anak-anak itu kok belajarnya tuh kurang semangat, kurang aktif, terus sopan santunnya itu juga kurang banget. Pokoknya tuh abis pandemi ini pokoknya anak-anak tuh di kelas tuh berubah banget nih. Menurut kamu gimana? Kita sebelum kita lanjutkan toh, aku mau tanya dulu, kira-kira Bu Indah itu ingin apa yang mau diharapkan tentang diskusi kita ini? Ya kalau saya sih pengennya itu menemukan solusi supaya anak-anak itu nggak seperti ini pembelajarannya, biar anak-anak itu bisa kayak dulu lagi pembelajarannya tuh tetap pembelajaran yang aktif, yang kondusif, nggak seperti sekarang. Anak-anak itu mungkin karena di rumah udah pembelajaran daring, terbiasa di rumah, kalau di rumah itu cuma main HP terus, jadi sekarang tuh kalau di sekolahan tuh mungkin pikirannya tuh masih HP terus. Jadi kalau di sekolahan tuh kalau belajar itu ya masih males-malesan, terus pembelajarannya tuh nggak kondusif, anak-anak tuh susah banget diaturnya. Bahkan ada juga murid saya tuh yang pagi tuh baru berangkat, nah itu baru belajar 1 jam itu udah bilang, Bu, ini pulangnya jam berapa? Ya Allah, itu tuh buat saya tuh kayak beban miris banget bener. Pembelajaran sekarang tuh. Aku kalau digituin juga rasanya gimana gitu ya. Berarti memang pandemi itu membawa dampak yang tak baik ya. Nah, Bu Indah tuh ketika sudah tatap muka ini sudah ngapain aja di kelas? Ya kalau selama ini ya sudah masuk ini sih saya tetap pembelajaran kayak biasanya sih, tetap mengajar seperti biasa. Terus ya awal pembelajaran tuh ya pokoknya sama seperti kalau dulu sebelum daring, dulu waktu sebelum corona itu. Cuman karena perbedaannya tuh sekarang tuh beda banget aja, dari itu segi tingkah laku, terus dari segi mengajarnya juga sekarang harus lebih ekstra banget, karena anak-anak tuh sekarang selama pandemi itu membaca aja ada yang belum bisa. Padahal kan udah kelas 3 harusnya kan sudah membaca, paling enggak itu kan membacanya sudah lancar kalau misalnya belum begitu paham tentang materi. Tapi selama pandemi ini jadi belajarnya mungkin kan kalau di rumah itu ya itu mungkin belajarnya tidak begitu maksimal. Jadi sampai sekarang pun dari membacanya pun masih susah, apalagi kalau untuk materi, mau mengerti materi apa itu membacanya aja masih susah. Bener itu Bu. Memang sekarang siapa tahu anaknya angkatannya siapa tuh ini? Sekarang tuh angkatannya yang Ardi. Nah itu yang susah banget tuh yang Ardi, Fahmi. Kalau yang lain sih lumayan ya, kalau membacanya itu udah bisa lancar, walaupun kalau memasukkan materi itu tidak seperti tahun-tahun yang dulu sebelum pandemi itu. Tapi kalau ada beberapa anak yang susah banget itu, mungkin ya karena si Ardi itu, nah kebetulan Ardi itu kan HP-nya milik Ardi sendiri, tidak dipegang orang tuanya karena mungkin orang tuanya sibuk. Nah jadi Ardi itu mungkin terlalu banyak main HP sehingga kalau dikasih pelajaran itu ya yang ada di pikirannya mungkin cuma HP aja gitu ya yang masuk di dalam pikirannya itu. Jadi susah banget untuk dimasukkan materi itu. Jadi ya memang anak sekarang itu pindah ya, HP kita tetap sudah jadi yang utama gitu ya. Nah, menurut Bu Indah toh, nah HP ini untuk anak tuh gimana toh? Ya sebenarnya kalau HP untuk anak, bahkan untuk saya sendiri ya, itu sebenarnya bagus sih. Wong itu tuh kan juga HP itu kan alat komunikasi, bermanfaat juga sebenarnya. Tapi kalau memanfaatkannya bisa dengan bagus sih ya. Tapi kalau sekarang tuh HP itu kayak beralih fungsi gitu. Jadi kalau dulu itu kan HP itu kan untuk komunikasi, buat telepon ataupun orang tua, kemudian bisa SMS ke orang tuanya. Tapi kalau sekarang anak-anak dipegangi HP itu ya buat nge-game. Bahkan nge-game aja sekarang, game yang itu loh, yang bayar-bayar itu loh, yang bayar-bayar itu gamenya. Kemudian
anak-anak tuh sekarang pinter banget loh pakai HP itu udah tiktokan. Saya tuh sering lihat storynya anak-anak tuh udah pinter tiktokan, udah pinter ngedit videonya. Bahkan saya pun kalah waktu itu. Pernah saya WA-an saya sama muridnya, yuk kita ngegame bareng. Saya tuh sampai kalah loh ngegamenya. Anak-anak tuh sekarang udah pinter ngegame, terus ngedit videonya pakai aplikasi yang macem-macem. Itu udah bisa bikin video TikTok yang macem-macem pakai aplikasi. Cara ngeditnya itu juga udah pinter banget, bahkan gurunya aja kalah loh, sampean loh. Gitu ya. Berarti jane itu HP itu ya ada manfaatnya ya Bu Indah ya? Iya, sebenarnya ada manfaatnya juga sih. Tapi itu sekarang karena beralih fungsi selama pandemi ini anak itu terlalu lama megang HP-nya. Jadi malah mungkin belajarnya, mungkin kalau kita kan kalau waktu daring itu kan jam 8 sampai jam 10 mungkin anak bisa pegang HP itu untuk kita saat pembelajaran gitu. Tapi kan dari jam 10 sampai malam mungkin anak-anak itu kan terlalu lama pegang HP-nya. Jadi mungkin dia sudah tidak ada pembelajaran, boring terus terlalu. Jadi antara pembelajaran dengan bermain HP-nya itu lebih lama main HP-nya gitu. Jadi kalau sekarang pun mau diajak belajar yang seperti dulu, yang kalau dari jam 7 sampai siang itu anak-anak tuh kayak udah nggak betah gitu pembelajarannya. Iya. Tapi ngaruh nggak ya Bu Indah ya HP-nya itu? Oh ya ngaruh banget, dampaknya tuh jadi ya seperti sekarang itu. Dampaknya itu jadi anak-anak tuh mungkin karena terlalu banyak main HP kan ya. HP itu kan apalagi kalau lihat TikTok terus ngegame yang bayar-bayar, yang perang-perang, dari ucapannya itu. Saya itu melihat murid saya ngegame, waktu pernah melihat murid saya ngegame itu di kampungnya itu. Saya pas lewat itu yo ngegame yang ada suaranya juga, yang perkataannya mungkin tidak bagus lah itu. Tidak bagus lah itu. Nah jadi mungkin sampai sekarang jadi terbawa kalau di sekolahan itu karena satu sih efeknya ngegame itu ya nggak bagus. Selain itu juga nonton video-video yang lain yang mungkin bukan video pembelajaran itu kan juga berakibat nggak bagus juga itu. Apalagi tidak diawasi dengan orang tua, karena orang tua kan mungkin menunggu anak belajar itu kan mungkin hanya dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi setelah itu kan orang tua kemudian bekerja atau beres-beres rumah, anak yang penting tetap di rumah, terus tetap dikasih HP gitu aja. Jadi tidak dibimbing atau tidak diarahkan gitu kan kalau nonton HP-nya. Jadi ya berdampak sekali. Sebenarnya HP itu ada HP, ada dampaknya juga ya. Enggak ya untuk pembelajaran gitu HP-nya? Sebenarnya sih kalau saya tuh seneng kalau misalnya HP itu bisa digunakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kayak misalnya contohnya waktu itu pas Bumaya di kelas 6 ya, nah, itu kan menggunakan pembelajaran kuis. Nah itu kan kayaknya anaknya tuh seneng. Mungkin karena terbiasa di rumah pegang HP, di sekolahan boleh bawa HP, terus anak-anak itu kayak kalau pakai kuis itu serasa ngegame atau gimana. Nah, mungkin kalau ada dampaknya juga ada positifnya sih kalau untuk kuis itu kan juga semacam ngegame. Nah, saya itu juga pengen menerapkan itu juga di kelas 3 gitu, pengen supaya anak-anak tuh belajarnya juga asik, terus seperti dulu lagi, kondusif. Terus anak-anak tuh kan kalau sudah ngegame itu kan nyilek gitu ya, terus mungkin kalau pakai kuis juga mungkin anak-anak itu terus nyilek gitu, seneng gitu ya, asik ngegame gitu. Nah aku juga pengen menerapkan itu di kelas 3, pengen diajari juga nih sama Bu Maya nih. Oh boleh, tetap boleh. Nah kelas 3 berapa tuh Bu Cunay? Kalau kelas 3 itu, kalau khususnya di kelas 3B itu ada 14 anak. Nah itu yang punya HP ya sekitar 10 anak. Mungkin yang 4 anak itu nggak punya HP, tapi kan bisa pinjem temennya gitu loh. Kalau misalnya nggak punya HP, nanti kan bisa ganti-gantian temennya, nanti tak pinjem ibunya, saya juga nggak apa-apa gitu. Nah ber-14 itu kemampuannya gimana anaknya? Kalau 14 itu kemampuannya sih alhamdulillah sih yang sekitar 10 anak nih ya bisa mengikuti pembelajaran kayak zaman nih yang dulu tetap bisa lah di kelas 3 itu. Tapi kalau yang 4 anak ini kok sepertinya agak kurang gitu.
minatnya itu ke sekolahan. Kadang sekolah aja saya sudah bisa bersyukur, alhamdulillah gitu, itu anaknya ini mau sekolah gitu. Kalau di kelas itu ya kayak males atau kayak pokoknya kurang aktif gitu loh kalau disuruh Orang tuanya belajar. gimana orang tuanya? Kalau orang tuanya sih ya, kalau saya tanya sih ya udah dibimbing gitu, katanya sudah dibimbing, tapi kan mungkin menurut saya bimbingnya itu kan mungkin dari jam berapa sampai jam berapa, selebihnya orang tua itu kan mungkin bekerja dan sebagainya. Terus jadi mungkin membimbingnya itu kurang mungkin menurut saya gitu. Nah, misal 14 berarti kan bisa toh untuk masalah hati ke sekolah. Ya bisa. Toh. Nah, nanti kira-kira nanti Bu Indah itu apalagi yang perlu disiapin, mau beneran pakai kuisis ini? Kalau mungkin yang saya siapkan selain dari HP itu mungkin kuota. Kuota itu ya nanti bisa lah pakai baik di sekolahan atau bisa tetheringan dengan temannya atau tetheringan dengan saya gitu kan. Mungkin izin kali ya. Soalnya kan anak-anak kan kalau sudah masuk sekolah kan kemarin kan sudah tidak bawa HP gitu ya. Mungkin saya izin dulu ke kepala sekolah kalau anak-anak itu mau pembelajaran pakai kuis gitu. Kalau kuis kan harus pakai HP. Nah, mungkin izin dulu supaya anak-anak diizinkan, diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Selain itu juga mungkin izin kepada orang tua, karena kan sebagian besar kan HP itu kan milik orang tua. Mungkin ada yang dibawa kerja dan sebagainya. Nah, mungkin izin dulu sama orang tua kalau HP-nya bisa dibawa anaknya ke sekolah, karena itu kan HP-nya kan juga untuk menunjang pembelajaran gitu kan. Mungkin kalau bisa juga orang tua sekaligus menyiapkan kuotanya gitu kan ya. Kalaupun tidak, misalnya kok kepepet sekali ini tidak ada kuotanya Bu, nanti kan bisa di tethering sama saya atau bisa pakai wifi sekolahan kan juga bisa gitu. Jadi insya Allah di dalam kelas aman toh? Alhamdulillah sih sepertinya udah, tinggal nanti mungkin yang harus disiapkan lagi mungkin kalau materi sih saya sudah ada lumayan materi yang ingin saya itu. Cuman kalau untuk soal evaluasinya mungkin nanti akan saya siapkan lagi gitu ya, untuk dimasukkan ke kuisnya gitu ya. Mungkin, tapi saya agak lupa juga sih dulu waktu Bu Maya ngajar kuis di kelas 6 itu, mungkin besok bisa belajar lagi sama Bu Maya gitu ya. Oh boleh, kuisis itu mudah kok beda. Kan juga itu penerapannya juga asik gitu, lebih enak. Nanti bisa nyiapin dulu apa yang diperlukan gitu. Terus nanti Bu Indah kira-kira materi ini yang mau disiapkan Bu Indah itu tentang apa? Kalau sekarang sih kelas 3 itu materinya baru sampai teknologi produksi. Nah, tadi Pak ada yang secara tradisional dan modern, kemudian pengolahannya. Nah, pengolahannya secara tradisional atau modern gitu. Itu sih baru sampai itu. Mungkin saya siapkan materinya dan siapkan soal-soal evaluasinya ya, yang untuk dimasukkan ke kuisnya itu ya. Nah itu Bu Indah sumbernya dari mana? Sumbernya ada dari, kalau sekarang yang digunakan ada LKS, kemudian ada buku paket, buku tematik itu, kemudian ada buku pena. Terus saya juga pakai Google. Kadang kan juga karena HP itu kan juga bermanfaat, berfungsi juga kan. Kadang saya juga pakai Google, kadang saya pakai YouTube juga. Jangan sampai kalah ya sama murid. Iya. Nah, terus toh berarti kan Bu Indah sudah menetapkan tadi mulai memasukkan HP untuk pembelajaran. Berarti kan sudah sudah dapat mau pakai kuisis, sudah sampai sumber belajarnya juga sudah dipastikan ada. Nah kira-kira nih Bu Indah kira-kira izin masih ada hambatannya enggak? Kayaknya sih sudah ya, karena tadi sudah HP-nya insya Allah ada. Kalau nggak ada pun nanti bisa pinjam temennya. Kalau kuota nanti semoga disiapkan dengan orang tua. Kalaupun nanti ada yang kuotanya nggak ada, nanti bisa tethering atau bisa pakai wifi. Kemudian tadi sudah nanti saya maturkan untuk izin dengan kepala sekolah, izin dengan orang tua. Sepertinya terus materi sudah saya siapkan, nanti tinggal membuat soal-soal evaluasi yang akan dimasukkan di kuis. Insya Allah sih persiapannya udah materi. Nanti kita bisa segera belajar di sana.
Nah, pokoknya aku tetap dukung 100% itu bagus. Pokoknya semuanya anak bisa itu kayak gitu, jadi kita bisa asik belajar. Asik banget waktu kelas 6 itu aku ngelihatnya antusias banget tuh kelas 6 tuh. Makanya gitu aku juga waktu itu sih pengen enak ya kalau dibikin kayak Bu Maya itu pakai kuis gitu, anak-anaknya juga aktif gitu. Aku juga pengen, udah lama juga sih pengen ngomong sama jenengan biar aku juga dibarai gitu ya, dikasih tahu biar kelasku juga sama dengan kelas 6 biar antusias juga, biar anak-anak juga lebih asik pembelajarannya itu nggak monoton. Kalau misalnya saya cuma nerangke anaknya udah bosen ya udah gitu aja. Kalau pakai kuis kan nanti kan juga anaknya lebih semangat dulu, boleh bawa HP ke sekolahan tapi HP-nya dimanfaatkan untuk kuis tidak untuk yang lain gitu kan. Nah, nanti toh terus pada saat pembelajaran itu kira-kira ada yang mau disisip-sisipin nggak sama Pindah? Apa ya mungkin aku pengen itu pakai video YouTube itu loh Bu. Video YouTube kan aku udah pernah download video itu kayak bagus toh, pengen tak masukin itu bisa ya? Bisa aja. Nah, terus toh berarti kan kira-kira dari kuisis itu nanti Bu Indah masih ada sesuatu yang istilahnya pengen dicapai nggak gitu? Karakternya mungkin ya, supaya anak tuh kan kalau pembelajaran biasa mereka udah bosen ya udah gitu ya, tapi kalau pakai kuisis kan kemudian mereka tuh kan jadi asik gitu ya, jadi asik, jadi menyenangkan, mungkin anaknya lebih aktif, terus bisa komunikatif juga sama temennya, karena kan kalau mau minjem HP juga harus Betul. ngomong dulu, izin dulu, permisi dulu. Nah, mungkin itu juga sih pengennya karakternya juga jadi lebih baik gitu, ada sopan santunnya ketika mau pinjem HP-nya temennya, apalagi itu memakai kuotanya Bu Guru. Nah, itu kan harus minta izin sama Bu Guru dulu. Terus kemudian biar anak-anak itu kan kalau main game itu juga harus sportif gitu kan, nggak usah nyontek-nyontek lagi temennya gitu. Kalau main game bisa sportif, terus ya pokoknya lebih aktif lagi gitu, lebih menyenangkan lagi. Berarti intinya toh HP itu bisa bawa dampak baik sama guru, terus bisa juga toh dibuat pembelajaran, terus apalagi Bu Indah bisa untuk pendidikan karakter juga, atau ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Nah, kira-kira Bu Indah mau rencananya main kapan? Gimana kalau minggu depan? Minggu depan? Minggu depan kan saya kan sudah selesai nih menyusun materinya, tinggal membuat soalnya saja. Nanti saya akan umumkan ke anak-anak untuk hari Selasa berikutnya. Nah, itu untuk membawa HP. Jadi nanti saya kan izin dulu ke ibu kepala, terus saya juga harus matur dulu kepada orang tua. Nanti kalau orang tua sudah mengizinkan, ibu kepala juga mengizinkan, kemudian saya sudah selesai menyusun soal-soalnya, nanti saya akan langsung menghubungi Bu Maya untuk diajari kuis. Oh, boleh itu boleh kita bisa belajar ya. Nah, berarti kan Bu Indah sudah ada rencana, pokoknya saya tetap mendukung 100%. Yang penting Bu Indah itu terus semangat, sabar, tapi benar-benar dilaksanakan loh. Iya, semoga itu ya berkelanjutan, nggak cuma hari itu tak pakai kuis gitu loh. Semoga nanti kalau orang tua itu kan, oh ternyata anakku itu pakai kuis nilainya segini nih. Nah, terus orang tua senang, alhamdulillah nanti terus dapat izin terus gitu loh. Jadi anaknya setiap ke sekolah boleh bawa HP gitu. Terus kan bisa untuk kuis, bisa juga saya untuk melihatkan YouTube, Google. Kalau saya nyari, silakan cari di Google ini, gitu kan juga pembelajarannya Itu lebih kayak muridnya Ibu Indah yang tadi itu yang pintar. yang pintar itu. Karena dia kan senengnya itu pakai HP gitu loh. Kalau mungkin kalau diajar gurunya, aduh capek, males gitu kan. Mungkin kalau pakai HP kan lebih semangat karena dia terbiasa pakai HP-nya gitu kan. Indah masih pusing. Ya sekarang udah enggak lagi, udah enak ceritanya jadi plong gitu. Apalagi besok mungkin kalau setelah kuisis ya, wah saya mungkin lebih plong lagi ini anaknya. Saya sudah berhasil membawa anak-anaknya itu jadi lebih aktif lagi ya. Saya lebih senang lagi itu. Makasih banget loh Bu Maya, ini jadi obrolan yang produktif, yang yang akan membawa nanti menjadi lebih baik lagi, anak-anak lebih aktif lagi. Makasih banget pokoknya udah ngobrol-ngobrol, walaupun ngobrol-ngobrol santai gini. Makasih banget ya.
sudah mencerahkan. Ya berarti kan obrolan kita nggak selalu gibah, ini gibah yang produktif tentang anak-anak ya. Ya pokoknya sama-sama Bu Indah, saya juga senang banget bisa membantu Bu Indah. Alhamdulillah kalau sudah tercerahkan, sudah tidak pusing lagi. Terus yang penting nanti kalau Bu Indah memang butuh bantuan, Bu Indah memang pokoknya tetap harus bersungguh-sungguh. Nanti insya Allah bisa kita susun lah rencananya ke depan. Oke? Ya, masih banget ya. Kayaknya sekarang juga udah jam berapa ini? Udah masuk ih. Ya masuk yuk, nanti cari anak-anak kayak udah iya, rame juga. Udah rame banget. Ya udah makasih banget loh ya. Sama-sama. Yuk. Yuk.